Salam saudara-saudara, senang bisa jumpa lagi. Dan saat ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan. Jangan bosan-bosan ya mendengarkan firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ya, demikian Kisah 18 ayat 1 sampai 4. Nah, ini berbicara tentang keluarga yang bermisi atau keluarga yang melayani Tuhan. Itulah keluarga Aquila dan Priscilla. Jadi tadi sudah kita dengarkan ya, bahwa keluarga Aquila dan Priscilla ini bisa menjadi teladan bagi keluarga Kristen pada masa ya dahulu sampai dengan masa sekarang ini. Bagaimana mereka menjadi keluarga yang bermisi atau menjadi keluarga yang melayani Tuhan? Pertama, karena mereka sudah mengalami pembaruan. Nah, ini hal yang sangat mendasar ya. Jadi keluarga yang bermisi, keluarga yang melayani adalah keluarga yang sudah mengalami pembaruan. Aquila dan Priscilla adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, bahkan sebelum mereka berjumpa dengan Rasul Paulus di Korintus. Kemungkinan besar ya mereka berada di Yerusalem pada masa Pentakosta ya, pada masa pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah pasal 2. Kemudian mereka mengalami pertobatan, mengalami pembaruan ya secara rohani ya setelah mereka ya mendengarkan juga khotbah dari Petrus ya, yang memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Jadi pertobatan itu merubah orientasi hidup yang dulunya bersifat kepada diri sendiri atau antroposentris, berpusat kepada keluarga, berpusat kepada manusia, tapi kemudian pembaruan secara rohani mengubah arah kita juga ya, menjadi teosentris, hidup yang berpusat kepada Allah. Pertobatan itu merupakan dasar yang paling hakiki ya. Kalau tanpa pertobatan tidak mungkin kita mengharapkan satu keluarga bisa terlibat di dalam pelayanan misi. Jika seorang ingin terlibat dalam pelayanan, dia harus terlebih dahulu memiliki kepastian pertobatan, kepastian keselamatan. Keterlibatan seseorang dalam persekutuan dan juga di dalam pelayanan, jikalau tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, itu hanya mendatangkan persoalan ya, bukan menjadi berkat, tapi bisa menjadi batu sandungan. Maka ini hal yang sangat mendasar. Yang kedua, keluarga yang melayani bersama-sama. Apa maksudnya? Ya, ketika kita membaca tentang Aquila dan Priscilla di dalam Alkitab, maka selalu kita menemukan bahwa pasangan ini disebutkan secara bersama-sama. Di mana ada Aquila, di situ ada Priscilla, karena memang mereka adalah pasangan suami istri. Tapi kadang kan tidak selalu begitu ya dalam realita. Tapi kalau disebutkan di sana ada Aquila, Priscilla, menunjukkan bahwa memang keduanya menjadi satu tim misi, satu tim pelayanan yang memang kompak ya, yang sehati dan setujuan. Memang seharusnya begitulah kalau yang namanya pasangan suami istri ya, harus sehati, harus kompak, setujuan. Jangan satu ke utara, satu ke selatan, satu ke barat, satu ke timur. Tidak ada titik temunya, dan itu hanya mendatangkan berbagai polemik ya, persoalan di tengah keluarga. Jadi kenyataan ini merupakan satu referensi ya, bahwa suami istri
ya harus menjadi satu tim supaya menjadi kuat ya. Kalau tidak satu tim, tidak sehati, pasti itu tidak memiliki satu kekuatan di dalam melayani Tuhan. Maka suami istri harus saling mendoakan, ya, harus saling mendorong, harus saling memberi semangat di dalam melayani Tuhan. Karena ukuran keberhasilan sebuah keluarga Kristen itu terletak pada kebersamaan di dalam melayani Tuhan. Jadi misalnya kalau saya seorang pendeta, saya begitu semangat melayani tetapi tidak didukung oleh istri, nah itu kan repot ya urusannya ya. Itu tidak akan menjadi berkat bagi orang lain, dan terutama tentu Tuhan tidak akan dimuliakan. Ketidakseimbangan pelayanan suami istri seringkali itu menjadi penghambat di dalam pekerjaan misi, dalam pekerjaan Tuhan. Ketika seorang suami diberikan kepercayaan untuk melayani, seorang istri harus memberi dukungan sepenuhnya. Demikian juga sebaliknya. Jika suami atau istri ya menghambat pelayanan pasangannya, maka itu adalah dosa ya, itu sebuah pelanggaran, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, bahwa keluarga Kristen melayani dengan apa yang ada pada mereka. Ya tentu ini juga hal yang prinsip. Melayani dengan apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada Aquila dan Priscilla? Mereka memiliki profesi sebagai tukang kemah. Itulah profesi pekerjaan mereka. Tetapi kita lihat bahwa Aquila dan Priscilla sebagai tukang kemah, mereka sungguh-sungguh menjalankan profesi itu. Mereka menekuni pekerjaan itu. Namun demikian mereka tahu bahwa profesi ataupun pekerjaan, keahlian yang ada itu juga bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Tidak semua orang harus menjadi pendeta, betul. Tidak semua orang menjadi penginjil. Tidak semua orang jadi sintua atau penatua. Ya. Tetapi semua orang yang percaya kepada Kristus harus melayani Tuhan. Nah, ini prinsip ya. Tidak semua orang harus menduduki jabatan-jabatan pelayanan seperti tadi pendeta, penginjil, apalagi guru Injil, penatua, tetapi semua orang Kristen harus melayani Tuhan. Profesi atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang itu juga diberikan oleh Tuhan, sehingga dia bisa memakainya untuk melayani Tuhan. Ya, maka dikatakan ya dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, lakukan itu bukan untuk manusia ya, tapi untuk Tuhan. Apalagi yang ada pada Aquila dan Priscilla, mereka punya rumah. Ya, pada waktu bertemu dengan Paulus untuk pertama kalinya, Aquila dan Priscilla mengajaknya untuk tinggal di rumah mereka. Mereka tidak hanya membuka rumah bagi Paulus, tetapi juga bagi jemaat. Kalau kita baca dalam bagian firman Tuhan yang lain, dalam 1 Korintus 16 ayat 19, juga dalam Roma pasal 16 ayat 5, kita membaca bahwa baik ketika mereka ada di Korintus, ketika mereka juga ada di Roma, bahwa di sana setiap minggu orang-orang percaya berkumpul. Ya, berkumpul untuk apa? Bersekutu, mereka beribadah di rumah mereka. Jadi ini penting ya, saudara. Yang punya rumah, ya atau mungkin juga sebagian berkata saya tidak punya rumah, tapi punya kontrakan. Ya, punya kontrakan atau kontrak, ya itu terserah lah ya. Tapi yang penting bahwa kalau kita punya tempat tinggal, punya rumah, maka itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi kita dapat belajar dari Aquila dan Priscilla bahwa mereka menerima hamba Tuhan. Mereka menerima hamba Tuhan, menerima secara hati tentu ya, dengan sukacita, tetapi juga menerima hamba Tuhan untuk juga tinggal di rumah mereka. Ya, ini rumah kita yang kita tinggali sekarang itu adalah milik Tuhan sesungguhnya. Kita hanya pengelola. Itu berarti bahwa Tuhan yang menentukan ya siapa yang boleh masuk ke rumah kita. Tentu ya kalau Tuhan yang membuka hati kita. Jika Tuhan mengirim seseorang hamba Tuhan ke rumah kita, maka kita ya harus menerimanya dengan sukacita. Menerima seseorang yang diutus Tuhan di dalam rumah kita itu sebenarnya sama dengan menerima berkat. Jadi jangan menolak hamba Tuhan. Lalu selain itu, mereka juga menerima kebaktian di rumah. Bagi beberapa jemaat,
Kalau ketempatan kebaktian dapat jadwal di rumah, ya, kebaktian rumah tangga misalnya, kebaktian sektor dan lain sebagainya, bagi sebagian orang itu merupakan satu beban yang berat. Karena menerima kebaktian rumah tangga misalnya berarti harus bersedia berkorban. Tapi ya hendaknya kita berpikir sebaliknya, bahwa kebaktian rumah tangga memang sekarang ini tidak bisa kebaktian secara offline, secara langsung ya, tetapi bisa juga online melalui Zoom. Kebaktian di dalam rumah kita, sekali lagi itu ya kita menerima berkat dari Tuhan ya. Selanjutnya kita juga belajar bahwa yang keempat, keluarga Kristen yang juga mau melayani bersama hamba-hamba Tuhan. Di dalam Roma 16 ayat 3, Paulus menyebutkan bahwa Aquila dan Priscilla sebagai teman-teman sekerjanya. Mereka setia di dalam memikul beban pelayanan bersama dengan Paulus dan menjadi penasehat yang baik juga bagi Paulus. Aquila dan Priscilla juga menolong seorang hamba Tuhan yang lain ya, yang masih memiliki kekurangan dalam pemahaman teologis. Ya, disebutkan ada yang bernama Apolos ya dalam Kisah 18 ayat 24 sampai 28. Lalu mereka membimbing Apolos dan bukan mencelanya, karena mereka tahu Apolos itu ya seorang hamba Tuhan juga memiliki potensi besar dalam pekerjaan Tuhan. Maka dalam Kisah pasal 18 ya ayat 27 sampai 28 kita lihat Apolos ya bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang percaya di tempat lain seperti di Akhaya. Jadi kita lihat bahwa ada beberapa prinsip ya yang kita perhatikan di sini. Keluarga Kristen ya bukanlah pengamat. Jangan menjadi pengamat atau penilai pendeta dan penginjil, melainkan menjadi teman sekerja seperti Aquila dan Priscilla ya memperlakukan Apolos sekalipun masih ada kelemahan, ada kekurangan, tapi mereka melihatnya sebagai rekan sekerja. Dan jika ada kekurangan yang terdapat pada hamba Tuhan, maka keluarga Kristen yang baik, keluarga Kristen yang sudah merasa dewasa secara rohani, tidak mencelanya, melainkan berupaya menolong hamba Tuhan tersebut agar dapat melayani lebih baik lagi ya. Karena seringkali bahwa keluarga-keluarga Kristen yang sudah matang dalam pengertian dewasa secara rohani, tapi kemudian berhadapan dengan hamba Tuhan yang masih baru, yang masih muda, belum banyak pengalaman, tentu ya jangan mencelanya kalau punya kekurangan, tetapi ya harus menolong hamba Tuhan tersebut, mendoakan, bahkan juga bisa mengajak berdiskusi, menceritakan pengalaman-pengalaman supaya terjalin relasi yang baik. Ya, itu yang dilakukan oleh Aquila Priscilla terhadap Apolos, sehingga kalau kita lihat Apolos akhirnya lebih efektif lagi, lebih bersemangat lagi dalam melanjutkan pelayanan. Dan yang terakhir, keluarga Kristen yang rela melayani di tempat di mana dia berada. Nah, ini penting. Pada waktu Aquila dan Priscilla membentuk rumah tangga di Roma, mungkin mereka ingin menetap di sana seumur hidup. Namun mereka harus berpindah dari Roma ke Korintus. Ya, dari Roma ke Korintus. Karena kalau kita lihat tadi dikatakan di dalam ayat 2, ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Lalu Paulus singgah ke rumah mereka. Ya, jadi mereka berpindah dari Roma ke Korintus. Tapi kemudian dari sana, dari Korintus ke Efesus dan ke tempat lainnya. Tetapi menarik sekali bahwa mereka tetap melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka tetap setia melayani Tuhan. Jadi tidak melihat ini tempatnya ini susah dan seterusnya. Mereka tetap komitmen di dalam melayani Tuhan. Jadi ada beberapa prinsip di sini yang kita lihat bahwa keluarga Kristen harus melayani di tempat di mana mereka tinggal dan bersekutu dimanapun. Kalau saat ini kita tinggal bersekutu, ya mungkin di gereja kita masing-masing, ada yang di POK, ada yang di KBP, ada yang di GKPI, ada di gereja GBI dan seterusnya. Maka berarti di sana Tuhan ingin agar kita melayani, ya. Kita ingin terlibat, Tuhan ingin kita terlibat di dalam pelayanan, baik pelayanan gereja lokal maupun pelayanan-pelayanan yang sifatnya pelayanan misi, menjangkau orang-orang belum terjangkau melalui doa kita, melalui dana, melalui apa yang bisa kita lakukan. Jadi keteladanan Aquila dan Priscilla kiranya yaitu menolong kita, yang memotivasi kita
agar kita menjadi keluarga Kristen yang diperbaharui, yang mau melayani Tuhan bersama-sama, melayani bersama hamba-hamba Tuhan, dan melayani di tempat dimanapun kita berada. Kita mengingat keluarga dibentuk oleh Tuhan adalah untuk melayani Tuhan. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Keluarga yang bermisi adalah keluarga yang sungguh-sungguh memiliki hati Bapa, ya. Dia sadar bahwa dia adalah anak Bapa, anak-anak Tuhan, dan dia harus mengabdi kepada Tuhan. Ya, dimulai dari rumah tangga masing-masing. Kita mau berdoa untuk misi, berdoa untuk para pekerja misi, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk gereja-gereja supaya memiliki kesadaran untuk bermisi, untuk melakukan pelayanan. Dan kiranya dimanapun kita berada, ya, kita pun tetap memiliki kesetiaan melayani. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.